Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu saya ucapkan selamat bergabung pada para pemirsa seminar online ini. Kita sudah datang di studio. Ini narasumber kita, Bapak Haji Nur Said. Nah, akan dapat banyak ilmu berkaitan dengan tema seminar kita ini. Karena itu sebelumnya saya bacakan kurikulum kita. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Jadi saya udah dapat CV beliau ini. Kalau saya baca habis waktu 10 halaman. Karena itu singkat aja yang saya perlu sampaikan kaitannya dengan tema seminar kita ini. Beliau Bapak Haji Nur Said, SAG, MA, MAG ini udah associate profesor Pak. Alhamdulillah. Nah, di sebentar lagi insya Allah tahun ini beliau juga menyelesaikan program S3. Nah, jadi sangat berharga bagi kita bisa mendapatkan ilmu malam hari ini. Karena berkaitan dengan penulisan akhir, beliau ini tentu expert di bidangnya. Tahun 2005, ini beliau pernah menjadi peraih RUKK. RUKK ini riset unggulan bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan dari LIPI Kemenristek, betul Pak ya? Kemudian setahun berikutnya 2006, beliau ini peraih penghargaan Thesis Award. Ini tesis yang UGM apa yang? Yayan, Pak. Nah, ini menariknya. Anda yang hari ini masih berkutat menyelesaikan makalah atau skripsi, bagaimana beliau ini selesai menyelesaikan S1 di Kalijaga, S2-nya langsung 2 kampus, yang keren. Kalijaga sekaligus UGM. Wah, gitu. Dan dua-duanya dapat beasiswa. Hasilnya luar biasa, dapat penghargaan Thesis Award. Nah, jadi jangan lewatkan kesempatan yang berharga ini. Tahun lalu, 2019, beliau Bapak Said ini meraih penghargaan 2 sekaligus. Bukan penghargaan tingkat kabupaten lagi ya. Peraih penghargaan kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Panjang Pak ya. Ini dari Presiden, bayangkan. Langsung dari Presiden RI. Nah, kemudian di tahun yang sama 2019 beliau peraih penelitian terbaik nasional. Ini dari Diktis Kemenak RI. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pemirsa seminar online. Kita akan belajar banyak bagaimana kondisi hari ini yang kita kuliahnya dari rumah. Tapi justru inilah kesempatan baik bagi Anda semua untuk mendapatkan inspirasi dari kasus virus corona ini. Saya kira perkenalan singkat ini cukup membuat kita mengenal bahwa beliau ini memang tepat untuk kita hadirkan di seminar online ini. Waktu saya berikan kepada Pak Nur Said untuk memberikan kira-kira apa ini yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ini dalam kondisi seperti ini. Semangatnya sebenarnya kita ingin merespon kondisi kita ya di tengah keprihatinan. Kita ini kan dihadapkan pada situasi ujian corona atau COVID-19. Jadi di satu sisi mungkin ini adalah sebuah ujian ya, tapi di sisi lain merupakan peluang. Peluang untuk apa? Nah, peluang bagi adik-adik mahasiswa atau siapapun ya yang jadi peneliti atau sedang jadi mahasiswa atau mungkin ada tugas-tugas akhir. Saya kira momentum corona ini yang telah mengubah gaya hidup ini bagian dari apa ya, disrupsi ya, keterkejutan, perubahan-perubahan yang luar biasa yang tak terduga. Maka momentum ini sayang kalau terlewatkan begitu saja. Sehingga ini harus menyejarah dan kita tulis. Menarik. Menyejarah dan kita tulis. Jadi ini bagian dari historisitas Islam. Jadi kalau kita bicara tentang Islam itu bisa dilihat dalam 2 sudut pandang ya. Islam sebagai normativitas ya, dan Islam sebagai historisitas. Itu kalau Prof. Amin Abdullah sering membedakan 2 entitas Islam itu, Islam normativitas dan Islam historisitas. Nah, selama ini kajian-kajian kita di pesantren, di madrasah atau mungkin di kampus-kampus ya, yang utama adalah ada yang mengedepan itu cenderung Islam normativitas. Jadi Islam yang berbasis pada norma
yang digali dari teks-teks suci, dari wahyu, termasuk dari kitab-kitab kuning. Sehingga yang menonjol itu. Padahal ada dimensi yang lebih menarik, yaitu Islam historisitas, Islam yang menyejarah. Kalau bahasa Cak Nur adalah Islam sebagai doktrin dan Islam sebagai peradaban. Nah, selama ini kajian kita itu cenderung Islam ke doktrinnya ya. Nah, Islam sebagai peradaban, Islam sebagai historisitas itu kurang begitu didalami. Nah, dalam konteks COVID-19 atau Corona, ini umat Islam kan merespon itu dengan berbagai macam. Baik respon secara tradisi, respon secara ritual, bahkan respon secara filantropi ya. Jadi kedermawanan sosial. Ini isu-isu ini begitu luas sekali, bisa dikaji dalam berbagai dimensi sudut pandang, bisa dikaji dalam berbagai dimensi berbagai fakultas. Itu akan bisa masuk itu. Jadi karya tulis gitu maksudnya? Bisa jadi karya tulis, bisa jadi makalah atau tugas semacam film dokumenter, apapun bisa. Sehingga kalau adik-adik mahasiswa ini kuliahnya di fakultas apapun, bagi saya fenomena corona itu bisa menjadi tugas akhir yang kita tulis dengan sederhana ataupun mungkin secara mendalam, tergantung pendekatan kita mau seperti apa. Nah, ini sayang kalau kita fenomena-fenomena yang menyejarah ini tidak kita tulis dan kemudian tidak terdokumentasi. Karena seumur-umur ya, saya sendiri aja saya mengalami puasa dengan social distancing misalnya. Puasa dengan physical distancing, ini baru kali ini. Jadi adik-adik mahasiswa perlu merespon ini sebagai sebuah peluang untuk menulis. Jadi ini semangat literasi dan itu bagian dari semangat Iqra sebenarnya. Ini pesan dari Al-Quran, Iqra. Maka kalau adik-adik mahasiswa ini sedang tugas akhir, ini apalagi kalau nggak salah tugas akhir ini disarankan supaya kita yang sederhana tetapi mendalam. Literatur juga boleh, termasuk fenomena yang kecil ya, yang fenomena di masjid, di langgar, di pesantren, yang selama ini sebelum corona itu ngajinya seperti apa, perubahannya seperti apa. Ini kan sebuah isu yang menarik untuk ditulis itu. Jadi adik-adik mahasiswa nggak usah bingung kita mau nulis apa itu, tinggal kita lihat atau kita analisis dengan sudut pandang fakultasnya masing-masing. Jadi kira-kira seperti itu, Pak Kiai. Jadi menarik ini, corona akan menjadi satu inspirasi. Iya. Nanti di akhir kuliah, saya berharap Anda akan ketemu hikmahnya dan bisa begini. Terima kasih ya Allah karena corona kuliah saya kelar. Wah gitu. Hari ini kan orang jadi pusing, nggak bisa ke kampus, nggak bisa ke perpustakaan gitu. Tapi ini ide yang menarik, brilian dari Pak Nur Said. Justru jadikan kasus ini menjadi semangat kita menyejarah. Jadi katanya wabah itu datangnya 100 tahun sekali. Jadi seumur-umur belum tentu kita ketemu lagi. Karena itu ini menyejarah dan harus ditulis. Ditulis. Jadi kita jadi ingat pesan wahyu kita ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqta hada batila. Jadi Allah menciptakan apapun ya, termasuk ada corona, ada COVID-19, semuanya itu ada hikmahnya. Nah, tinggal kita menulis hikmah di balik semua itu. Misalnya dalam pendidikan keluarga yang selama ini terabaikan. Lalu bagaimana sikap keluarga ketika ada corona seperti ini? Ada istilah work from home misalnya. Ini selama ini tidak ada, tapi itu sudah ada. Lalu bagaimana relasi gender dalam konteks work from home misalnya? Menarik. Lalu isu misalnya pekerjaan domestik, kemudian yang publik, bagaimana pemetaan pembagian keluarga dalam keluarga ini, pembagian kerja dalam keluarga. Itu aja kalau udah dipetakan sudah menjadi topik tersendiri. Jadi bisa dakwah macam-macam. Banyak judul-judul yang bisa diangkat itu. Bisa. Keharmonisan rumah tangga akibat corona. Akan mulai dipikirkan kira-kira judul yang mau ditulis untuk tugas akhir. Bisa jadi skripsi kayak. Loh, sangat mungkin. Oh gitu. Jadi bukan hanya makalah, paper untuk presentasi. Jadikan ini judul skripsi yang menarik. Kalau sekedar skripsi atau mungkin makalah tugas mata kuliah itu sesuatu yang sederhana. Jadi tugas-tugas itu sebenarnya yang utama kan bukan
ketebalan dari skripsi itu, kedalaman bagaimana mahasiswa itu mampu menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari itu lalu diempake untuk membaca data. Jadi tidak perlu terlalu bingung gitu. Jadi kita meneliti di tempat keliling kita tidak masalah, nggak usah bingung nyari judul. Jadi yang penting itu kita bukan menentukan judul tapi observasi awal dulu. Oh iya betul. Jadi saya sering dapat pertanyaan dari santri atau mahasiswa itu. Begini problemnya. Kadang-kadang satu dengan lain dosen itu kan seleranya beda gitu. Stylenya beda, cara ngajarnya, kemampuan cara ngasih tugas, sampai cara memberikan nilai. Kayaknya penting juga pertama adalah mengenali apa yang menjadi kesenangan dosen. Jadi kadang ada dosen yang tadi disebutkan tidak harus tebal, tapi padat, tapi mendalam. Tapi ada juga beberapa dosen yang mensyaratkan misalnya ada 1000 kata misalnya. Nah, itu pertama harus kenali apa yang diinginkan, apa yang menjadi kesukaan dosen. Kedua tadi saya tertarik bahwa menulis tidak harus selalu urut sesuai dengan struktur penulisan, dimulai dari judul, kemudian abstrak, kemudian metode dan isi. Bisa jadi malah mengawali tulisan lewat hasil observasi dulu ya. Jadi sebenarnya sebelum menentukan judul kan ada istilah preliminary research. Di preliminary research itu adalah semacam riset pendahuluan. Jadi riset pendahuluan ini adalah pengalaman kita di lapangan itu. Lalu setelah kita di lapangan itu pasti ada ada kegalauan ya, ada kegelisahan akademik. Sebenarnya kalau kita mau jujur, taruhlah kita ikut traweh gitu. Jadi kajian malam Ramadan itu oleh peneliti barat itu menjadi sesuatu yang menarik, tapi bagi kita mungkin biasa. Bagaimana ya anak-anak santri ketika bulan Ramadan di masjid, di musola, di langgar, di pesantren, ambil salah satu lokus saja, itu menjadi sesuatu yang menarik. Apalagi sekarang Ramadan menghadapi corona. Udah itu ditulis, itu sudah menjadi sebuah kajian yang menarik. Bisa menjadi skripsi, bisa menjadi paper untuk tugas akhir mata kuliah. Nah ini kan adik-adik mahasiswa mungkin sedang mengalami tugas akhir ya. Akhir semester ini. Tidak usah risau. Ya malah yang penting adalah bagaimana mendokumentasikan problematika yang ada di masyarakat kita ini dalam menghadapi COVID. Yang mungkin jurusan ekonomi Islam kita kaji dalam aspek ekonomi, bagaimana ketahanan pangan, bagaimana ketahanan ekonomi keluarga-keluarga buruh atau keluarga-keluarga pedagang, mungkin keluarga-keluarga pegawai rendahan. Itu aja dikaji salah satu, itu sudah menjadi sebuah kajian yang menarik. Bahkan kajian satu orang saja, kalau itu kemudian menjadi living history, sudah menjadi tugas yang menarik. Jadi nggak usah terlalu bingung. Sehingga di balik corona ini, di balik COVID-19 ini, sebenarnya ada ruang-ruang yang sebenarnya perlu untuk kita gaji, untuk kita dalami, kita lihat dalam sudut pandang sesuai dengan kita kuliah di mana. Yang di dakwah, lihat aspek dakwahnya. Yang di tarbiyah, aspek pendidikannya. Yang di syariah, aspek hukum fikihnya. Yang di usuluddin, aspek akidah. Jadi corona ini bisa dibidik dari segala perspektif ya. Apapun kuliah kalian. Apapun kuliah kalian. Bisa. Jadi kan isu ini menjadi tema kajian, tema tulisan. Dan ini nggak akan didapati kakak kelas kalian. Tidak juga mungkin ditulis oleh adik kelas kalian. Karena ini semoga sebentar lagi berlalu. Jadi dengan berlalunya corona, selesai juga tugas kuliah kita gitu ya. Dan yang menarik kalau ini ditulis menjadi tugas akhir lalu terdokumentasi, ini akan menjadi dokumen sejarah. Jadi mungkin corona itu ratusan tahun tidak akan hadir lagi. Maka 100 tahun lagi ini menjadi dokumen sejarah yang sangat penting. Apalagi itu kalau kumpulan itu dibukukan menjadi sebuah kumpulan tulisan, tugas akhir dari satu kelas menjadi sebuah buku. Nah, buku itu menjadi dokumen penting dan itu menjadi data sejarah. Oh, itu yang menarik. Jadi kalau bukan hanya tugas selesai tapi akan menjadi dokumen bersejarah
sekian tahun yang akan datang? Saya kira teman-teman dosen akan lebih menarik ketika juga menghimbau mahasiswa untuk kemudian tugas akhirnya tidak usah jauh-jauh, cukup memotret fenomena corona ini atau COVID-19 ini dari berbagai aspek, nggak usah jauh-jauh, di daerahnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, termasuk problem bagaimana problem kehabisan kuota kuliah. Ya, problematika kuliah itu bisa menjadi tugas belajar. Di satu sisi kita mau kuliah online, tapi di satu sisi kuotanya habis, nggak mampu untuk beli kuota. Ini kan problem ekonomi. Nah, bisa menjadi tugas ekonomi Islam. Ya, kalau hubungannya dengan akidah, misalnya, bagaimana polemik tentang sholat Jumat. Sholat Jumat atau jamaah di masjid tempat di rumah. Di rumah. Apakah itu mengindikasikan imannya lemah? Udah, ke pasar berani, ke mall Yang berani. penting itu Giliran ke masjid takut corona. ambil salah satu fokus saja. Maka mahasiswa saya sarankan, cobalah menulis tentang isu-isu yang sedang kita update. Ini isu aktual dan hot ya. Jadi salah satu karya yang menarik itu kan aktual dan itu merespon isu-isu terkini. Lalu pendekatannya boleh pendekatan lama atau mungkin teori-teori lama, tapi isunya terkini. Atau isu-isu terkini menggunakan pendekatan-pendekatan baru, itu juga lebih bagus lagi. Jadi yang terpenting itu kan dalam sebuah riset itu kan yang pertama itu kan riset yang menarik adalah mungkin isunya pertama, aktualitasnya. Yang kedua adalah bisa menggunakan teorinya, kita menggunakan atau memilih teori apa. Yang ketiga adalah metodologinya. Data lama bisa digunakan menjadi menarik dengan metode baru. Dengan metode akhir-akhir ini misalnya yang post strukturalisme atau mungkin metode yang perkembangan metode terkini itu, maka harus membaca memang perkembangan. Jadi tidak hanya data tetapi harus membaca teori-teori terkini termasuk metodologi terbaru. Nah, ini juga harus diintegrasikan sehingga dengan seperti itu saya yakin isu-isu yang seperti nampaknya biasa itu menjadi luar biasa nanti temuannya. Nah, karena pendekatannya yang baru atau pendekatannya yang jarang digunakan oleh peneliti yang lain. Nah, mahasiswa harus mampu menangkap isu-isu seperti itu. Dan yang lebih penting menurut saya sekarang yang penting isunya, karena sekarang kita menghadapi isu besar. Dan isu global nih ya. Isu global, isu besar bisa lokal dan global karena tidak hanya di Indonesia, hampir semua negara ini menjadi istilahnya berdampak dengan isu corona ini. Maka kalau ada mahasiswa di era seperti ini merasa kesulitan topik, itu mungkin karena belum sadar akan persoalan yang dihadapi saat ini. Ini di sekitar kita tuh luar biasa, ini perubahan. Jadi kalau bahasa terkini itu sering disebut dengan disrupsi ya, ini benar-benar disrupsi, kegoncangan ya. Jadi kalau di era teknologi informasi itu ada era disrupsi itu karena faktor teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini era disrupsi karena COVID-19. Nah, tinggal kita ambil topiknya mau kemana. Nah, maka mahasiswa kalau tanya, misalnya kegalauan tentang apa, topiknya apa, nanti saya bantu. Kalau misalnya saya terawih ini, topiknya apa Pak kira-kira? Nah, kamu harus cerita dulu, nggak boleh minta topik sebelum kalian cerita. Jadi cerita kegalauanmu apa dulu. Nah, itu udah jadi masalah itu. Itu jadi masalah. Nah, jadi namanya preliminary research itu. Jadi riset pendahuluan. Jadi kalau mahasiswa menentukan topik atau judul kok belum observasi awal, nah itu namanya menentukan topik seperti nembak burung di langit kalau profesor saya itu. Jadi ngawur gitu kan. Jadi belum pernah melihat tapi tiba-tiba nembak. Nah, itu akhirnya tidak kena. Nah, karena belum tahu data. Nah, ini pentingnya preliminary research. Nah, saya yakin ini karena COVID-19 ini dialami oleh kita semua, mulai dari desa, kota, bahkan negara Indonesia ini kita mengalami semua. Dampaknya kita mengalami. Nah, suasana batin ini kita tulis saja. Itu sudah menjadi karya ilmiah. Iya, menarik sekali nih para pemirsa seminar online yang berbahagia. Jadi sudah dipaparkan oleh Bapak Nur Said bagaimana memanfaatkan momentum ini. Jangan sampai lewat ini. Cuma saya berpikir ini teman-teman kadang ada kesulitan bagaimana memulai ini, Pak. Tolong dipandu hal yang sedikit teknis ya.
Sebab itu kan isu besar. Kadang-kadang melihat hal besar itu, ini mau saya ambil dari mana? Atau di mananya itu? Gimana dalam kaitannya penulisan ini? Iya, memulai memang biasanya sulit, tapi sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. All start is difficult. Tapi sungguhnya tidak seperti itu. Jadi kalau kita mau jujur, dimanapun sebenarnya bisa diteliti. Maka saya sering bilang kepada mahasiswa, tidak usah jauh-jauh kita meneliti. Telitilah sesuatu yang di sekitar kita, di rumah kita, di depan rumah kita mungkin ada masjid, ada musola, mungkin ada pesantren, bahkan jamiah yasin, jamiah tahlil itu bisa diteliti. Ngapain kita harus bingung? Dan lebih-lebih dalam suasana COVID-19 ini. Yang tidak memungkinkan kita mobile ke tempat luar ya? Iya, termasuk sikap para kiai menghadapi polemik COVID-19 tentang Jumatan. Lalu bagaimana yang melakukan Jumatan pertimbangannya apa, yang tidak melakukan Jumatan pertimbangannya apa. Jadi kalau bicara mau lokasinya di mana meneliti, ya di tempat kalian hidup itu aja. Di mana kalian hidup itu adalah data. Jadi tidak usah jauh-jauh. Jadi kehidupan itu adalah data. Tapi terkadang kita tidak sadar, sehingga justru yang sadar adalah peneliti-peneliti asing itu. Jadi hal-hal misalnya bacaan, selamatan sudah menjadi karya ilmiah. Betul. Yang mendunia. Misalnya identifikasi varian priai, santri, abangan, itu kan sesuatu yang sederhana dan itu di Jawa. Tapi identifikasi itu justru oleh peneliti asing. Dan menghadapi COVID ini kira-kira seperti apa yang kita alami orang tua termasuk peserta didik ya. Misalnya peserta didik ketika di rumah, yang jenjang SD gimana proses belajarnya di rumah, yang jenjang SMP seperti apa, yang jenjang SLTA seperti apa, yang mahasiswa seperti apa, itu setiap jenjang sudah menjadi penelitian sendiri. Termasuk soal kesenjangan. Sekarang Menteri Nadiem Makarim baru merasa kaget. Iya. Ternyata belajar online tidak maksimal. Problemnya di banyak daerah, jangankan kuota internet, listrik banyak yang nggak sampai. Itu juga bisa kita teliti ya. Itu kan kesenjangan, termasuk problem kesenjangan. Salah satu masalah riset itu menarik. Jadi masalah riset itu menarik itu adalah karena ada gap atau kesenjangan. Jadi problem riset menarik itu karena ada gap antara seharusnya dan senyatanya. Itu namanya masalah. Jadi kalau tidak ada gap, itu tidak masalah. Itu dalam penelitian itu seperti itu. Jadi misalnya Jumatan jamaah mestinya di masjid, tapi kok Dilarang. atau paling tidak dianjurkan di rumah. Nah, ini namanya kesenjangan. Ini masalah. Lah, sikap para kiai seperti apa? Yang mendukung di rumah seperti apa? Yang di masjid seperti apa? Kalaupun di masjid ada nggak perubahannya? Nah, misalnya ada aturan-aturan khusus seperti di masjid sebelah saya itu harus berjarak. Oh ya. Ini kan namanya proses perubahan-perubahan, tetapi di situ mengacu pada aturan sinergi antara pemerintah, umarok dan ulama. Bagaimana mensinergikan antara aturan-aturan dari pemerintah dan juga tausiah-tausiah atau mungkin bisa dibilang amanah-amanah dari para ulama. Jadi proses sinergi antara ulama dan umarok ini juga menjadi sebuah topik yang menarik untuk teliti dalam merespon COVID gitu. Mungkin termasuk fenomena gara-gara dianjurkan untuk jamaah di rumah, bukan hanya jamaah 5 waktu termasuk tarawih. Sekarang para suami-suami itu belajar jadi imam yang benar. Nah, jadi itu menjadi sebuah tantangan sendiri. Dengan adanya COVID-19 ini menjadikan setiap kepala rumah tangga menjadi imam sholat tarawih. Jadi benar-benar jadi imam. Jadi benar jadi imam. Nah, lalu ini juga problematika imam di rumah misalnya kan, suami-suami yang selama ini mungkin nggak pernah berjamaah di rumah, biasanya di masjid, tiba-tiba diminta untuk menjadi imam di rumah. Nah, kira-kira itu ada masalah enggak itu? Udah, itu diteliti juga menjadi isu menarik itu kan. Jadi problem imam, jadi ada problem misalnya
perempuan jadi imam, laki-laki jadi imam, lalu bagaimana mengkombinasikan itu. Ya. Jadi kalau masalah lokus, mulai dari mana? Sebenarnya mulai dari yang kalian alami. Lokus itu titik ya, tempat kita meneliti ya. Lokasi. Artinya sumber data itu harus kita ambil dari mana. Ya. Nah, persoalannya kalian di fakultas apa? Jadi kalau di fakultas Usuluddin, carilah lokus di mana di situ ada isu-isu akidah, ada isu filsafat. Kalau dakwah ya di situ ada dakwah pun masih dibagi lagi ya toh, ada prodi apa. Kalau prodi KPI ini semuanya bisa didokumentasikan. Bisa dokumentasi Menjamurnya kajian online. Nah, misalnya Ya, ustadz-ustadz pesantren yang biasanya hanya diikuti oleh para santri sekarang bisa diikuti oleh seluruh yang punya ini ya, punya media. Agenda menarik ini justru malah dokumentasi data, mulai dari yang kecil. Jadi KPI ini harus bergerak super sibuk ini mestinya ya. Jadi dosen-dosennya Nyun Sewu mungkin harus lebih menyarankan, karena fenomena ini itu bisa dibilang seumur hidup pun mungkin baru kita mengalami ini, harus didokumentasikan. Seperti isu ledakan Krakatau itu ada dokumen foto atau mungkin film itu kan yang punya zaman kolonial. Dan itu menjadi dokumen yang sangat mahal. Karena nggak akan terulang lagi. Hal yang sama juga berlaku sekarang ya. Jadi sejarah itu nggak akan terulang. Jadi sejarah itu akan hanya sekali. Maka Bapak pendiri bangsa kita ini, Bapak Soekarno sering memberi pesan, Jasmirah, jangan sekali-kali tinggalkan sejarah. Sejarah itu masa lalu. Jadi masa lalu itu sudah lewat, tidak akan terulang kembali. Dan itu harus didokumentasikan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan riset kecil-kecilan. Nah, saya menyebutnya sebagai mini riset lah kira-kira seperti Mini itu. riset, ya. Jadi mini riset itu, jadikanlah itu sebagai tugas akhir, ujian akhir semester itu di berbagai fakultas, di berbagai prodi. Semuanya bisa. Yang mengatakan tidak bisa, nanti bisa konsultasi. Nah, gitu, jangan khawatir. Jadi Semua bisa, prodi apapun fakultas bisa. dan program studi kalian, Iya. menjadikan momen ini menjadi tema. Dan karena itu tentu tidak mungkin kita menghabiskan waktu kepada Bapak narasumber. Saya kasih kesempatan setelah ini, nanti siapa saja yang punya pertanyaan nanti silakan tulis di komentar ya. Nanti akan interaksi dengan narasumber. Saya kira ini kesempatan yang menarik dan kita cukupkan di sini dulu. Ini anggap ini pendahuluan supaya teman-teman ini kan berpikir nih. Sekarang udah ada yang ketemu judulnya toh, udah ada yang ketemu temanya, ketemu gambaran apa yang mau diteliti di mana kapan. Nah, sekarang saatnya memanfaatkan momentum supaya kita mudah menyelesaikan tugas akhir tanpa bingung lagi. Ya, yang penting mahasiswa mampu mengemukakan pengalaman hidupnya dulu. Pengalaman hidupnya mungkin di masjid, di musola, di rumahnya ketika dalam suasana COVID-19 ini seperti apa. Sampaikan. Apa yang kalian sampaikan itu nanti bisa menjadi topik. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Saya kira itu dulu ya. Kita sambung lagi sesi tanya jawab. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Nur Said dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.